Negara Republik Indonesia tahun 1940. Lionel Messi turun, persiapan timnas Indonesia mulai digeber. Jelang FIFA Matchday Juni 2023 melawan timnas Palestina dan timnas Argentina, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menjelaskan bahwa pihaknya akan mulai persiapan pada awal Juni ini. Seperti yang kita ketahui bahwa timnas Indonesia akan lebih dulu beruji coba dengan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, yakni pada tanggal 14 Juni. Timnas Indonesia sendiri juga tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI untuk berlatih tanding dengan Argentina di Jakarta pada 19 Juninya. Sementara untuk lokasi latihan sendiri apakah akan dilaksanakan di Surabaya? Karena uji coba pertama kontra Palestina di GBT, Nova Arianto pun belum bisa memberikan tahu secara detail. Namun timnas sendiri sudah menyiapkan materi pemain untuk beruji coba dengan dua negara kuat tersebut. Laga persahabatan kontra Palestina pun berpeluang menjadi debut bagi dua pemain naturalisasi timnas Indonesia. Keduanya adalah Sandi Walsh dan Zain Patinama. Sebelumnya juga telah dikonfirmasi di Retek PSSI bahwa Sintayong sudah memberikan daftar pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni ini. Sementara itu dalam hal ini, asisten Sintayong berharap Argentina akan membawa semua pemain terbaiknya ke Jakarta, termasuk Lionel Messi dan sejumlah alumnus Piala Dunia 2022 seperti Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul hingga Angel Di Maria. Sebenarnya kita semua bisa menaruh optimisme untuk melihat aksi dari para bintang tersebut, khususnya Lionel Messi. Sebab terhitung sejak 2019, Lionel Messi tak pernah absen dalam semua laga persahabatan yang dijalani timnas Argentina. Terbaru Lionel Messi juga turun dalam dua laga uji coba yang dijalani Argentina pada FIFA Matchday Maret lalu, di mana saat itu Argentina bersua dengan Panama di Buenos Aires pada 24 Maret dan bentrok dengan Curaçao di Santiago del Estero pada 29 Maret. Satu lagi, promotor atau yang mengurusi kedatangan timnas Argentina ke Indonesia tentunya paham betul keinginan pecinta sepak bola tanah air yang ingin melihat aksi dari Lionel Messi di Jakarta. Karena itulah, jika tidak mengalami cedera atau hal buruk lain, ayah tiga anak tersebut mungkin hampir pasti turun di laga timnas Indonesia versus timnas Argentina. Sanggupkah skuad Garuda memberikan perlawanan kepada skuad La Albiceleste di Jakarta? Deretan pemain bersinar berkat tangan besi Sintayong. Pertama, Pratama Arhan. Pratama Arhan awalnya bukan pemain utama saat timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Kroasia pada 2020 lalu. Namun Sintayong melihat potensi besar dari pemain kelahiran Blora ini. Bermain di pos bek kiri, ia tak hanya bertugas dalam bertahan. Satu hal lain yang membuat pemain berusia 21 tahun itu begitu berharga adalah kemampuannya dalam melakukan lemparan ke dalam dengan jarak yang sangat jauh. Ini jadi salah satu senjata timnas Indonesia untuk mencetak gol. Kedua, Asnawi Mangkualam. Di sisi sebaliknya, timnas Indonesia memiliki Asnawi Mangkualam Bahar. Permainan punggawa Jeonnam Dragons ini terasa semakin matang dari waktu ke waktu. Ia tak hanya memainkan peran menyisir pinggir lapangan, beberapa kali ia juga ditugaskan membantu melakukan penetrasi secara langsung. Ban kapten yang melingkar di lengannya merupakan bukti kepercayaan dari Sintayong terhadap Asnawi. Ia membalasnya dengan selalu bermain konsisten di setiap laga. Ketiga, Dimas Derajat. Indonesia sudah sangat lama tidak memiliki penyerang tipikal komplit seperti M. Dimas Derajat. Kehadirannya menyempurnakan skema permainan yang diusung oleh Sintayong. Walau tampil sebagai pemain nomor 9, ia bergerak sangat fleksibel. Turun ke bawah atau melebar ke samping rutin dilakukan untuk melancarkan progresi serangan. Keempat, Muhammad Ferrari. Memimpin timnas Indonesia kelompok umur memberi Sintayong kesempatan menengok para pemain muda terbaik tanah air. Salah satu yang membuatnya kepincut adalah Muhammad Ferrari. Pemain yang memperkuat Persija Jakarta itu dibekali fisik mumpuni sebagai pemain belakang. Kecakapan dalam membaca permainan semakin terasa seiring berjalannya waktu. Walau masih berusia belasan tahun, namun Sintayong tidak ragu mempromosikannya ke tim utama. Kelima, Rahmat Irianto. Bukan tanpa alasan Sintayong begitu menyukai permainan Rahmat Irianto. Pria asal Surabaya itu digemari lantaran sanggup bermain di beragam posisi defensif.
Awalnya pemain yang akrab disapa Rian ini merupakan seorang bek tengah, namun kemampuannya dalam membagi bola membuatnya cocok ditempatkan di sektor gelandang bertahan. Namun Sinteyong memberikan tantangan yang mampu dijawabnya dengan baik, di mana ia memberikan hasil optimal saat ditempatkan sebagai wingback kanan. Reaksi Justin Hubner usai dua rekannya jadi WNI, Jim Krok ingin susul. Ivar Jenner dan Rafael Struijk seperti yang kita tahu telah melakukan sumpah WNI untuk menuntaskan proses naturalisasi pada Senin kemarin. Dengan demikian tinggal selangkah lagi bagi kedua pemain kelahiran Belanda itu dapat berseragam timnas Indonesia, yakni tinggal menunggu proses perpindahan federasi setelah mendapatkan paspor. Setelah resmi menjadi WNI, maka Ivar Jenner dan Rafael Struijk merasa bahagia. Keduanya tak sabar bergabung ke skuad timnas Indonesia. Pengesahan keduanya menjadi WNI pun disambut hangat oleh banyak pihak termasuk rekan sesama pemain keturunan. Tak terkecuali Justin Hubner yang sempat berlatih bersama mereka. Dalam hal ini, Justin Hubner nampak memberikan emoji kedua tangan merapat dalam unggahan @PSSI yang menampilkan foto Ivar Jenner dan Rafael Struijk usai menjalani sumpah WNI. Kontan saja kemunculan Justin Hubner mengundang atensi dari netizen, sebab pemain Wolverhampton Wanderers U21 sempat digadang-gadang bisa memperkuat timnas Indonesia. Semula Jenner, Rafael Struijk, dan Hubner mendapatkan rekomendasi Sinteyong untuk dinaturalisasi, yakni demi bisa membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah kejuaraan tersebut, proses naturalisasi Justin Hubner tidak berlanjut. Berbeda dengan Hubner, pemain keturunan asal Belanda Jim Krok justru masih berharap bisa mengikuti jejak Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Itu terlihat di kolom komentar unggahan mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani, di mana salah seorang netizen berharap pemain VTC U18 itu kembali masuk radar naturalisasi timnas Indonesia untuk selanjutnya.